Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat selalu. Kali ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu kita menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, kita di sini melakukan percobaan ya. Dengan tujuan adalah mengamati perubahan wujud benda. Dan alat-alat dan bahan yang disediakan adalah es batu, mangkuk, dan palu atau martil. Nah, caranya bagaimana? Coba lihat di bawah di sini. Perhatikan di bawah. Silakan dibaca. Ya, siapkan alat dan bahan, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Kemudian letakkan beberapa potong es di mangkuk. Nah, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, ya. Dan biarkan es selama 5 menit. Coba amatilah perubahan pada es tersebut. Nah, ini seperti ini ya. Coba perhatikan. Seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah simpulkan dari hasil percobaanmu tadi. Tuliskan di kolom ini ya. Kamu foto dan kirim ke Google Classroom. Dan ini ada percobaan yang kedua, yaitu tentang perubahan wujud benda karena kalor atau panas ya. Misalnya mentega dipanaskan, logam dipanaskan pada suhu tinggi, juga lilin dipanaskan. Nah, ayo berlatih. Oke. Nah, di sini kalian berlatih ya untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas ya. Lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Ya, tentunya kalian nanti bisa dibantu oleh ayah bunda di rumah ya. Jadi kemudian kalian menuliskan ya judul percobaannya apa, tujuannya apa, alat dan bahannya apa saja, maka kerjanya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa ya. Ini kamu kerjakan juga, kamu foto dan kirim ke Google Classroom ya di halaman 89. Nah, berikutnya ini ada ayo membaca ya. Perhatikan ya. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi ya. Nah, di sini adalah sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Oke, Bapak bacakan, kalian dengarkan sambil membaca juga, boleh silakan. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya adalah untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Nah, rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 atau jam 11 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Nah, di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta
pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, adapun peristiwa tersebut dibacakan teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Peristiwanya yaitu adalah 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Dome, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidah B. Valleneuven. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Epworth untuk segera disiarkan melalui radio. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian secara Asia Surabaya. Suara Asia Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Nah, yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan antara secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada Ikatan Atlet di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Oke, baik. Nah, untuk itu setelah kalian membaca tentang peristiwa sebelum terjadinya proklamasi sampai reaksi rakyat seperti apa ya, kalau sudah baca tadi, nah saatnya kalian berlatih ya. Nah, di sini nanti kalian ini aja di halaman ini. Ayo berlatih, yaitu tentang kalian membuat bagan ya, atau diagram kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi, siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok, siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok, apa yang terjadi di Rengas Dengklok ya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini kemudian di halaman 92 kalian setelah menulis di buku tugas, foto dan kirim ke Google Classroom ya. Kemudian di sini juga tugas Anda adalah menceritakan kembali secara tertulis peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kolom berikut ini ya. Yang pertama adalah penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Kamu ceritakan kembali dalam berupa tulisan. Kemudian reaksi masyarakat seperti apa ya, silakan kerjakan ya. Bapak tunggu dan foto kirim ke Google Classroom. Baik, itu saja dari Bapak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.